baliho. Nah itu saja, hal yang kecil itu saja, baliho itu saja, itu kita pasang malam besok pagi sudah hilang. Itu sudah persaingan tuh, sudah ada gesekan-gesekan persaingan gitu. Jadi kalau cuma capresnya aja yang berdebat, cawapresnya tidak, bagaimana kita mengetahui kualitas cawapres kita gitu. Podcast Info Indonesia edisi kali ini kita kehadiran tokoh muda, seorang wanita yang sekarang bergelut di dunia politik, dan saat ini beliau berpolitik di Partai Umat, partai yang baru. Langsung saja kita berkenalan dengan Mbak Nur Hayati atau Ibu Nur Hayati SKM MHKes MM, caleg Partai Umat Dapil 5, Bu ya. Benar. Ini gelarnya cukup banyak ini. Mungkin kita langsung ke tema, Bu. Ini Partai Umat sekarang seperti apa di Pilpres ini? Kita lihat Partai Umat ini ialah partai yang terakhir, nomor 24. Partai yang baru masuk, baru mengikuti euforia politik. Banyak yang dirasakan, banyak sekali yang dikhawatirkan juga. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti politik ini dengan baik, mengikuti pesta reformasi, pesta politik ini dengan baik, bersaing bersama partai-partai besar. Mudah-mudahan nanti ke depannya partai kami menjadi partai yang lebih baik dan mempunyai yang bisa diperhitungkan di dunia politik Indonesia ya? Ya, benar. Ini kenapa nggak bergabung di koalisi? Sebenarnya bergabung ya. Cuma karena partai kami ini partai kecil, belum terlalu diperhitungkan, jadi belum menampakkan jati diri, begitu. Tapi ini malah jadi motivasi nggak? Ya benar, harus menjadi motivasi. Karena biasanya yang dari terkucilkan, yang dari kecil, yang dianggap tidak ada apa-apa itu biasanya menjadi besar. Tantangannya seperti apa? Banyak sekali tantangannya, terutama karena kita berjuang di politik ini kan tidak gampang. Sangat banyak sekali tantangan. Terutama itu pesaing-pesaing partai besar. Sebagai partai yang kecil ini harusnya mempunyai strategi yang baik, mempunyai keterbukaan yang baik kepada masyarakat, pada rakyat, agar bisa dipandang dulu, terlebih dulu kita di dalam politik, di dalam kita mengikuti pesta demokrasi, itu harus ada pengenalan terlebih dahulu, kita dikenal dulu, memperkenalkan diri dulu, diketahui dulu ada rakyat. Nah, bila kita ikut tapi rakyat tidak mengetahui kita kan juga percuma. Besar tantangannya ya? Sangat besar. Nah, ini sebagai kader Partai Umat, Anda melihat di Pilpres ini suasananya ada perbedaan apa di 2019? Dengan 2019 dengan 2024 ini sangat banyak perbedaan. Banyak partai yang baru mengikuti kan. Juga banyak tantangan. Seperti pesaing-pesaing bertambah. Terutama pesaing caleg-caleg. Ya itu. Tingkat perselisihan atau di masyarakat ada rasanya nggak? Banyak sekali. Banyak ya? Banyak sekali yang dirasakan. Hal kecil itu seperti apa ya? Kita promosi diri kita sendiri sebagai caleg itu kan biasanya kalau di masyarakat itu dengan baliho. Nah itu saja, hal yang kecil itu saja, baliho itu saja, itu kita pasang malam besok pagi sudah hilang. Itu sudah persaingan tuh, sudah ada gesekan-gesekan persaingan gitu.
hal sekecil itu saja, belum lagi yang nanti yang berikutnya kita. Yang pasti kita di Partai Umat berani mengikuti pesta demokrasi, kita berani berjuang. Merasa tersisih nggak? Kalau kami sih di Partai Umat ada rasa, tidak menutup kemungkinan tidak ada. Tapi dengan merasa seperti itu, kami harus lebih termotivasi lagi untuk lebih baik ke depan. Gitu. Ini Pilpres 2024 ini banyak kaum milenial. Benar. Nah, Anda memandangnya seberapa menentukan kaum milenial ini akan menentukan bangsa ke depan? Sentuhan politik itu seharusnya, kalau pandangan saya, seharusnya itu lebih banyak ke kaum milenial. Karena masa depan Indonesia itu ada di tangan kaum milenial. Bagaimana mereka mengetahui politik jika kita yang sudah terjun ke politik, sudah banyak pengalaman, tidak memperkenalkan politik dengan mereka. Gitu. Kalau kita cuek-cuek saja gitu dengan mereka, dengan keadaan mereka, dengan apa yang sekarang banyak sekali kan yang dihadapi kaum milenial kita ini, bukan satu dua yang kenakalan-kenakalan yang mereka hadapi, banyak sekali. Misalnya tawuran, terus itu kan sudah masuk tuh ke kaum milenial kita. Nah, bagaimana kita sebagai politisi, sebagai orang politik, memberikan sentuhan-sentuhan yang baik, memberikan pengarahan yang baik, memperkenalkan politik apa, memberikan aspek positif kepada mereka sehingga ada ketertarikan mereka. Artinya interest politik mereka masih kurang? Ya, pasti. Di Indonesia ini pembicara muda itu sangat minim sekali sebenarnya. Sangat minim sekali pembicara muda, politisi muda. Itu kadang pun ada tidak boleh bersuara. Seperti itu. Banyak sekali, tidak menutup kemungkinan. Itu sangat banyak sekali. Kita tahu kadang tidak boleh bersuara itu rasanya bagaimana itu. Nah, ini pandangan Ibu Nurhayati atau biasa disapa Mbak Kety nih. Ya. Itu apa memang sudah saatnya? Sudah saatnya orang muda itu bergerak. Sudah saatnya anak-anak muda Indonesia itu bergerak, menampilkan diri, menunjukkan bahwa kita bisa, kita mampu. Kalau sebagai pemimpin bangsa? Sebenarnya kalau menjadi pemimpin bangsa itu berdasarkan pengalaman. Kalau pengalaman kita saja masih minim, masih di daerah misalnya, kita mau memimpin negara itu kan harus ada pengalaman yang baik gitu. Harus ada sesuatu yang bikin greget gitu. Kalau kita belum, gebrakan-gebrakan kita saja belum ada, tiba-tiba kita memimpin bangsa, itu kan menjadi pertanyaan. Artinya layak atau tidak? Layak atau tidak itu tergantung dari kualitas dan kuantitas diri masing-masing. Ada anak muda yang layak untuk menjadi pemimpin. Ada juga anak muda yang tidak layak untuk menjadi pemimpin. Bukan berarti pendidikan tinggi, mempunyai mempunyai pengalaman politik yang baik, pendidikan tinggi itu layak menjadi pemimpin, belum tentu. Gitu. Anda rasa nggak ini memang pandangan Anda muda itu apa sih menurut Anda? Apakah memang harus usianya yang muda atau pandangan politiknya atau seperti apa? Pandangan politik harus muda, sebenarnya bukan pandangan politik harus muda, yang harus di-refresh pandangan politik, karena setiap tahun itu kan berubah tuh. Ada perubahan-perubahan yang signifikan yang terjadi di negeri biasanya. Nah, yang berpengalaman ini nih mestinya merefresh
pandangan politik mereka begitu. Kalau saya berharapnya yang muda yang berkarya itu benar, cuma dengan pandangan politik yang baik. Gitu. Oke, ini kita balik ke pencalonan Ibu Nurhayati atau Mbak Nurhayati. Beliau ini juga biasa disapa Mbak Kitty ya? Ya, benar. Nama ininya. Ini rencana mau dinyalak di dapil berapa nih? Saya dapil 5. Dapil Dapil 5 itu melingkupi Seberang Ulu 2 dan Pelaju. DPRD Kota Palembang. DPRD Kota Palembang. Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 ya. Apa yang Mbak Kitty tawarkan ke masyarakat atau di dapil ini? Banyak sekali yang saya tawarkan sebenarnya. Kalau misi saya sebenarnya itu adalah memajukan Seberang Ulu 2 dan Pelaju, menjadikan masyarakat lebih kreatif dan inovatif, begitu. Dengan cara apa? Pertama itu dengan hal kesehatan dulu pertama, karena saya basicnya kesehatan. Jadi hal pertama, sentuhan kesehatan kepada masyarakat yang menengah ke bawah dan kurang mampu. Kemudian juga kemudian memberikan pelatihan-pelatihan gitu. Pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga. Ya, pada ibu-ibu rumah tangga itu biasanya ibu rumah tangga itu jangan memanage diri untuk bergantung kepada suami gitu. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk mendoktrin ibu rumah tangga supaya bisa menghasilkan penghasilan sendiri gitu. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pelatihan. Pelatihan yang bagaimana? Pelatihan yang seperti menjahit, memasak gitu. Jadi bisa memotivasi diri untuk berdiri di kaki sendiri. Bisa menjadikan ibu rumah tangga yang produktif di rumah begitu. Kemudian untuk kaum milenial tadi, untuk kaum milenial itu kan saya akan mengadakan edukasi pendekatan pada kaum milenial itu dengan cara membangun rumah singgah, membangun taman baca, sehingga mereka pikiran-pikiran pemuda kita itu lebih ke arah yang positif, begitu. Karena dengan positif pergaulan, positif juga dia di luar, begitu. Itu kondisi di wilayah Seberang Ulu dan Pelaju ini seperti itu sebagian besar? Sebagian besar seperti itu ya, karena kita melihat dari yang muda itu tawuran itu masih banyak tuh di Pelaju. Kemudian mengenal mabuk-mabukan, narkoba itu masih banyak sekali kalau di daerah Pelaju. Kemudian untuk menengah ke bawah itu bagian yang pinggir sungai, ya itu masih banyak sekali perlu perhatian dari pemerintah. Iya, benar. Di sektor kesehatan di sana gimana? Kalau sektor kesehatan itu sangat banyak sekali kurangnya kesadaran masyarakat sebenarnya. Kalau puskesmas, rumah sakit itu sudah banyak di Pelaju, di klinik-klinik segala macam kurang. Cuma kesadaran masyarakatnya yang kurang. Jadi saya berharapnya nanti jika enggak juga nanti sih, sekarang juga saya sosialisasi tentang kesehatan juga, promosi kesehatan gitu, agar masyarakatnya lebih berusaha, lebih mempunyai kesadaran diri tentang kesehatan gitu. Ini Anda di Partai Umat yang bukan partai baru. Ada terasa lebih berat atau lebih kerja keras lagi? Ya, benar. lebih banyak promosi, karena Partai Umat ini belum banyak yang kenal sebenarnya, karena belum menjadi partai besar. Mudah-mudahan akan menjadi partai besar gitu. Nah, harusnya saya sebagai kader partai
memberikan pengenalan terlebih dahulu kepada masyarakat tuh. Kalau saya datang kan pasti ditanya tuh, dari partai mana gitu, umat partai yang mana ya gitu. Biasanya kan seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak saya hadapi. Nah, pertama yang saya kenalkan, ini loh Bu, Partai Umat, nomornya ini loh Bu gitu. Selama Mbak Kitty ini kan sering nih ternyata, saya baca literasi kemarin, sering turun ke masyarakat ya. Ada hal-hal menarik nggak di masyarakat yang bisa ditemukan di situ? Banyak sekali yang kita temukan, kadang hal-hal yang tidak terduga yang kita temukan di masyarakat itu. Ya, pengaduan-pengaduan. Kalau ibu-ibu itu biasanya tentang ya tentang kesehatannya, tentang biasanya kalau kesehatan, cara kinerja karyawan segala macam. Terus kalau di bapak-bapak itu biasanya tentang infrastruktur jalan dan segala macam. Tolong dong Bu, ini Bu, jalan kita diperbaiki segala macam. Padahal tujuan kita memang sebenarnya wakil rakyat itu tujuannya adalah mengetahui keluhan-keluhan rakyat yang akan dibawa nanti ke sana begitu. Dan diperjuangkan harusnya begitu. Jadi saya menanggapinya ya, saya tampung nih. Saya bilang sama mereka, nanti kalau mudah-mudahan saya jadi Bu, nih suara-suara nih saya bawa gitu. Kita sudah membuat posko-posko juga ya? Ya, posko-posko. Ada berapa posko itu? Kalau saya posko itu, kalau DPC kami juga ada posko di Banten itu, di Jalan Ki Haji Balki. Kemudian di Lorong Kolam ada, di Sentosa juga ada, di daerah Hoktong ada, di Tegal Binangun juga ada. Itu keliling Pak gitu? Ya, biasanya saya keliling itu dengan tim-tim saya, keliling, terjun langsung ke masyarakat gitu. Kegiatan apa aja di sana? Banyak sekali kegiatan. Ada juga kegiatan kesehatan, ada kegiatan olahraga juga ada. Aktifnya juga tentang pembagian sembako begitu. Sebagai partai baru nih, apa yang dibangun dari rekan-rekan kader sesama partai ini? Banyak sekali yang kita bangun, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Itu kita sesama kader itu saling membantu. Jadi dari dapil berapa ke dapil berapa itu saling membantu Kak. Banyak sekali kegiatan kesehatan, kegiatan olahraga itu seperti nanti itu di tanggal 25-26 itu kita akan mengadakan turnamen. Di dalam turnamen itu akan kita balut dengan kesehatan gitu, seperti cek kesehatan, seperti posyandu gitu. Itu kegiatannya? Kegiatan. Sejauh ini upaya untuk meningkatkan elektabilitas partai dan kader sendiri apa? Dari partai mulai ada dukungan nggak? Ya, banyak sekali dukungan. Malah kadang bertanya, yuk kita kegiatan lagi yuk begitu. Dan itu juga alhamdulillahnya didukung oleh seluruh petinggi-petinggi partai umat gitu, seperti ketua, wakil ketua, itu seluruhnya mendukung dan saling memotivasi kami gitu sebagai kader-kader yang baru ini supaya lebih sama-sama berjuang nih membesarkan partai, sama-sama berjuang supaya partai umat lebih dikenal lagi oleh masyarakat begitu. Anda itu termasuk banyak atau sangat banyak yang meminati Anda sebagai kader-kader partai lain. Ya. Kok milih Partai Umat tuh apa alasannya? Sebenarnya kalau memilih Partai Umat itu hati yang berbicara ya. Sesuai slogan Partai Umat itu, lawan kezoliman, tegakkan keadilan. Nah, mudah-mudahan kami dari Partai Umat bisa melawan kezoliman yang terjadi nih di masyarakat, bisa menegakkan keadilan untuk rakyat-rakyat Indonesia. Dari pandangan Mbak Kitty, kezoliman apa yang saat ini terjadi, baik di depan mata, di Sumatera Selatan, di nasional?
banyak sekali kezaliman yang terjadi, terutama itu kalau saya, karena saya basicnya kesehatan tadi, tentang BPJS tuh itu banyak sekali kan, sangat banyak sekali yang kita dengar tentang pembedaan antara pasien BPJS dengan pasien umum, itu sangat banyak sekali. Kemudian ada lagi kezoliman di masyarakat itu tentang ketidakadilan, tentang perkotak-kotakan masyarakat, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, itu sangat banyak sekali. Kalau soal penegakan hukum? Kalau penegakan hukum juga tergantung dari petingginya sebenarnya. Kalau penegakan hukum itu. Kemarin ada salah satu capres, penegakan hukum di Indonesia ini kalau dihitung 1 sampai 5, 1 sampai 10 nih, angkanya 5. Kalau Mbak Kitty di angka berapa kalau melihat sekarang ini? Kalau saya dia di angka 5, saya di angka 4. Kenapa bisa angka 4? Banyak sekali manipulatif yang terjadi. Sebenarnya tidak bisa saya ceritakan ya secara detailnya, tapi kita dapat merasakan itu. Banyak sekali manipulatif. Tentang hukum, adanya penguasaan, tiba-tiba ada perubahan, adanya yang tertekan tapi benar disalahkan, begitu. Banyak sekali. Soal debat capres, cawapres kemarin yang Anda melihat apakah memang harus dihilangkan debat cawapres itu? Itu menjadi pertanyaan sebenarnya ya. Kenapa? Karena 2019 kan ada tuh debat cawapres. Harusnya menjadi wadah untuk cawapres, capres. Bukan karena mereka kan cawapres dan capres itu kan saling melengkapi, saling mengisi. Jadi kalau cuma capresnya aja yang berdebat, cawapresnya tidak, bagaimana kita mengetahui kualitas cawapres kita? Gitu. Harusnya ada ya. Harusnya ada. Apakah ini bentuk ketidaknetralan dari lembaga penyelenggara pemilu? Bentuk ketidaknetralan itu tergantung dari niat masing-masing sebenarnya. Kita masyarakat kan dapat menilai. Kalau mau membicarakan tentang ketidaknetralan, tentang mendukung satu paslon, misalnya itu, kita nih sebagai masyarakat, saya sebagai kader saja bisa menilai gitu. Apalagi masyarakat luas itu pasti bisa menilai. Secara umum nih, ini kan kader umat cukup militan nih dalam hal memperjuangkan berbagai hal. Anda sebagai kader merasa puas nggak dengan kepemimpinan sekarang ini? Kepemimpinan saat ini, situasi pembangunan atau hal-hal yang ada di sekarang ini? Kalau masalah infrastruktur, pemerintahan kita ini cukup baik sih, cukup baik. Tapi kalau masalah yang lain itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita cari sumber dan sebab akibatnya. Begitu. Sangat banyak sekali yang harus kita cari sebab akibat. Mengapa begini, harusnya seperti ini, itu harus banyak sekali yang kita cari gitu. Mungkin aku pengen tahu lebih dalam tentang sosok Mbak Kitty nih. Ini keseharian Mbak Kitty kan orang kalau lihat dari gelarnya nih SKM MHKes, orang kesehatan lah. Ya. Kesehariannya apa? Saya sebenarnya awalnya tuh D3 Akper, Akademi Keperawatan, terus nyambung lagi SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kemudian nyambung lagi Hukum Kesehatan. Kemudian sekolah lagi, nyambung Magister Manajemen. Terakhir saya kuliah Sarjana Manajemen, SM. SM ya? Gitu, cuma SM nggak saya pakai karena baru. Mengajar apa gimana?
Mengajar Kak, saya salah satu dosen di perguruan tinggi swasta. Anak 4? Anak 4. Anak 4. Cukup repot ini yang Ya, sangat repot. Nah ini yang saya ingin tanyakan sebenarnya, ini kalau melihat dari kesibukan terus sebagai ibu rumah tangga juga, motivasi apa ini yang membuat Mbak Nurhayati ini ingin menjadi caleg atau ingin memasuki dunia politik ini? Iya, motivasi itu sebenarnya hal yang pertama sekali karena saya ibu rumah tangga, jadi saya membawa suara ibu-ibu rumah tangga begitu untuk ke depannya agar lebih baik lagi, membawa unek-unek ibu-ibu rumah tangga. Kemudian saya juga banyak sekali dukungan, terutama dari suami, dari anak-anak, dari keluarga begitu. Responnya seperti apa waktu? Sangat baik, sangat baik sekali. Mudah-mudahan sampai akhir akan lebih baik. Ada pertentangan? Kalau ya ibu saya sih sebenarnya pertentangan. Dia pertama-tama saya bilang, "Mah, mau nyalek nih mah," dia bilang. Mama saya belum memberi restu, masih diam. Ya nantilah, dia bilang kayak gitu. Tapi sudah 1 minggu saya kasih tahu alasannya apa, mau nyalek, mau ngapain gitu. Ya namanya seorang ibu ya, melihat anak harus terjun ke politik gitu, harus sibuk sana ke sini, begitu memperjuangkan suara rakyat. Apa motivasinya gitu? Saya ceritakan. Udah banyak, waktu habis. Iya, waktu habis banyak, tenaga habis gitu kan. Terutama waktu untuk anak gitu habis. Nah, hal apa yang kamu cari, dia bilang kayak gitu. Setelah saya berikan arahan, gini loh ma, gini-gini tuh, mama saya sangat mendukung. Ya sudah, dia bilang karena bismillah jalan ya? Bismillah jalan. Jadi mama saya sekarang membantu saya di rumah jaga anak-anak 4 itu. Di daerah konstituen ya, di apa namanya, di seberang Pelaju dan seberang Ulu ya. Pelaju dan seberang Ulu 2. Tanggapan masyarakat di sana seperti apa dengan kehadiran Mbak Kiti di sini? Sangat baik sekali, respon yang sangat baik sekali. Karena saya memang putra putri asli Pelaju, lahir di Pelaju, besar di Pelaju, sekolah di Pelaju. Jadi sangat baik sekali ya, terutama teman-teman sekolah. Tetangga-tetangga sekitar rumah itu sangat baik sekali responnya, sangat mendukung. Ini kan persaingannya cukup besar nih, sangat karena di situ berapa kursi saya kemarin, ada berapa kursi? Ada 5 kursi. Diperbutkan banyak caleg-caleg. Yakin? Harus yakin. Sudah kepalang nyebur, harus berenang. Harus berjuang. Sudah, kita berjuang dulu. Hasil akhir Tuhan yang menentukan. Yang penting berjuang, berusaha. Apapun nanti ke depannya yang didapatkan, mudah-mudahan itu yang terbaik. Baik, ada pesan yang mau disampaikan untuk pemirsa Info Indonesia dari Mbak Nurhayati? Oke. Terima kasih kepada Info Indonesia. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Info Indonesia yang telah memberikan wadah yang baik, telah memberikan ruang dan waktu untuk kami caleg, khususnya saya di Partai Umat. Jangan lupa 14 Februari dukung saya, Nurhayati SKM MHKes, kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, khususnya Dapil 5 di seberang Ulu 2 dan Pelaju. Buka kertas suara warna hijau, dukung saya, Nurhayati nomor 1 SKM MHKes MM. Kemudian jangan lupa juga pilih presiden kita nomor 1 Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin. Sekali lagi, coblos nomor 1, nomor urut 1, saya Nurhayati SKM MHKes dari Partai Umat. Jangan pernah bermimpi mempunyai pemimpin yang jujur dan amanah jika hak suara kita saja masih bisa dibeli. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih.